Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Baik ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Oke, baiklah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa agama Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Amin. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Fahrul Rozi hadir ya. Nurfikal Barhan hadir. Kasjan hadir. Rahmah sakit. Ada surat keterangannya? Oh, ada. Kalian doakan agar teman kalian bisa sembuh, agar bisa bergabung kembali ya. Jangan lupa dijenguk. Ainun Awaliyah hadir. Baik, hari ini yang tidak hadir hanya Rahma ya. Baik. Kalian semua sudah siap untuk belajar? Baik, jika kalian sudah siap belajar, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, kalian semua pasti bertanya-tanya kan, apa manfaat dari belajar hakikat fisika dan prosedur ilmiah? Jadi manfaatnya itu agar kalian bisa mengetahui fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan antara ilmu fisika dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga adalah untuk mengetahui prosedur ilmiah. Yang keempat adalah untuk mengetahui keselamatan kerja ketika di dalam laboratorium. Baik, jika kalian sudah mengetahui manfaat dari pembelajaran kita hari ini, kita lanjut ya. Sebelum itu, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian. Ada yang tahu apa itu fisika? Ya, silakan. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Iya, betul sekali. Kalian semua sudah ada yang tahu apa itu fisika, jadi Bapak mau menjelaskan lagi apa itu pengertian dari fisika. Silakan ditulis. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan gejala-gejala yang ada di alam semesta. Mulai dari partikel-partikel yang terkecil sampai yang paling besar. Kita ambil salah satu contohnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan alat indera kita. Contohnya alat indera penglihatan mata. Kita bisa melihat sinar matahari, cahaya bulan di malam hari, bintang dan sebagainya. Itu semua ada dibahas di dalam fisika. Yang kedua adalah contohnya indera pendengaran atau telinga. Kita bisa mendengar bunyi, suara, dan semuanya. Itu semua juga berada di dalam fisika. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Iya, betul sekali. Yang memberikan contoh adalah indera peraba atau kulit. Apa tadi yang dijelaskan? Iya, betul. Dia bisa merasakan panas, dingin. Itu di dalam fisika dinamakan suhu. Semuanya akan dipelajari nanti. Baik,
Kalau kalian sudah mengerti semuanya, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, di dalam hakikat fisika itu, kita akan mempelajari yang namanya gejala dan sifat fisik suatu benda. Kita ambil contoh, seseorang mendorong meja. Yang terjadi, meja itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dinamakan gerak. Yang mendorong meja, dia memberikan sebuah gaya. Gerak, gaya, perpindahan, kita akan dipelajari semua di dalam fisika. Contoh lain lagi, pelangi. Kita melihat pelangi, itu ada namanya pembiasan cahaya, pemantulan cahaya, semuanya tentang sifat-sifat cahaya, pembiasan, pemantulan, semua akan dipelajari dalam fisika. Ada juga fisika disebut sebagai dasar perkembangan teknologi. Kenapa disebut sebagai dasar perkembangan teknologi? Pada zaman dahulu, orang-orang menyimpan makanan itu di bawah tanah, dibiarkan begitu saja, maka terjadilah pembusukan atau kerusakan pada makanan. Jadi muncullah teknologi baru, teknologi zaman sekarang, yang disebut dengan refrigerator atau kulkas. Kita bisa menyimpan makanan berhari-hari di dalam kulkas, 3, 4 hari, 5 hari. Tidak akan terjadi pembusukan. Itulah fisika, disebut sebagai dasar perkembangan teknologi. Ada juga fenomena lain yang terjadi, yaitu fenomena gerak semu matahari. Yang kita tahu adalah bumi mengelilingi matahari dari barat ke timur. Jika dilihat dari bumi, matahari berjalan dari timur ke barat. Itu dinamakan fenomena gerak semu matahari. Ada yang bisa menambahkan contoh yang lain? Iya, betul sekali, kaca rias, lensa, betul, kaca spion. Ya, kalian sudah bisa memberikan contoh-contohnya, berarti saya anggap kalian sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya, hubungan fisika dengan ilmu-ilmu yang lain. Hubungan fisika dengan ilmu-ilmu yang lain itu banyak sekali. Fisika bisa berhubungan dengan kimia, astronomi, biologi, teknik, banyak. Kita ambil contoh adalah di ilmu geologi. Di ilmu geologi itu menjelaskan tentang perpindahan panas bumi, penanganan radioaktif, dan juga ada analisis gempa. Itu ada kaitannya dengan fisika. Kalau di biologi adalah menjelaskan tentang membran-membran sel yang terkait dalam tubuh manusia, ada itu fisikanya. Jadi semua yang kita pelajari fisika ada di ilmu-ilmu yang lain. Bisa dimengerti? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, Bapak lanjut ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Ada yang sudah tahu apa itu metode ilmiah? Belum ya? Baik, silakan dicatat. Bapak akan menjelaskan. Metode ilmiah adalah proses belajar untuk memecahkan suatu masalah secara matematis, empiris, dan terstruktur. Di dalam membuat sebuah metode ilmiah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan masalah pengamatan atau mencari sebuah masalah untuk diamati. Ada dua cara. Yang pertama kuantitatif, dengan angka-angka, mencari sebuah pengamatan dengan angka-angka, data-data berupa angka. Yang kedua kualitatif, bisa berupa indera, wawancara. Sudah? Baik. Yang ketiga adalah merumuskan masalah. Ketika kalian sudah mendapatkan sebuah masalah untuk diamati, kalian membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah. Pertanyaan itu seperti 5W1H. Sudah tahu kan 5W1H? Apa, di mana, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau kajian pustaka.
Maksudnya adalah kalian cari referensi atau sumber-sumber yang beberapa tahun lalu untuk jadi pendukung pengamatan kalian. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis artinya membuat kesimpulan sementara dari hasil pengamatan kalian. Sudah? Selanjutnya adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Sudah? Selanjutnya adalah menganalisis data. Semua kalau sudah dilakukan, dikumpulkan datanya baru dianalisis. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan hasil akhir. Sudah semuanya? Baik. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Selanjutnya adalah keselamatan kerja di dalam laboratorium. Fisika tidak terlepas dari laboratorium, makanya kalian harus belajar, harus tahu keselamatan apa ketika berada dalam laboratorium. Silakan kalian catat. Yang pertama adalah keselamatan terhadap benda panas. Yang kedua adalah keselamatan terhadap api. Yang ketiga adalah keselamatan terhadap benda yang mudah pecah. Jadi ketika melakukan percobaan, periksa dulu alat-alatnya. Jangan menyentuh alat-alat tidak sesuai prosedur. Jika salah, bisa pecah barang-barangnya atau alat-alatnya. Sudah? Dan yang terakhir adalah keselamatan terhadap jaringan listrik. Ini yang paling berbahaya. Arus listrik sangat berbahaya. Jadi hindari, jangan lakukan rangkaian-rangkaian sembarangan. Jangan terlalu memperbanyak colokan-colokan di stop kontak. Nanti terjadi korslet. Baik, sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Tata tertib di dalam laboratorium. Semua laboratorium pasti ada tata tertibnya. Dan tata tertibnya tidak pasti sama, semuanya berbeda-beda. Tapi saya akan menjelaskan tentang tata tertib secara umumnya. Yang pertama adalah ketika masuk laboratorium, kita harus mengenakan jas laboratorium atau baju laboratorium. Yang kedua adalah berpakaian rapi. Selanjutnya adalah yang perempuan ikat rambutnya. Yang laki-laki rambutnya tidak boleh gondrong. Sudah? Dan terakhir adalah jaga kebersihan sekeliling laboratorium, di dalam, di luar. Setelah itu jaga alat-alatnya, rawat baik-baik, tidak lakukan sembarangan, tidak sesuai prosedur. Bisa dipahami? Baik ya. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Semua sudah mengerti. Baik. Kalau kalian sudah mengerti, Bapak akan membagikan beberapa kelompok. Nanti Bapak akan kasih tugasnya. Kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian presentasi masing-masing kelompok di depan kelas. Oke ya? Baik. Kalian kalau sudah paham semua, Bapak akan menanyakan lagi kepada kalian tentang materi yang tadi kalian pahami atau yang kalian sudah dapat. Ada yang bisa simpulkan apa saja yang tadi Bapak jelaskan? Ya, silakan. Iya, betul sekali. Silakan tepuk tangan untuk Farul Rozi. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, pintar-pintar kalian ya. Baik. Bapak akan menjelaskan lagi apa yang tadi Bapak jelaskan.
Yang kalian sudah dapatkan adalah yang pertama, hakikat fisika, pengertian dari fisika kalian sudah tahu semuanya. Yang kedua adalah hubungan fisika dengan ilmu-ilmu yang lain, kalian sudah tahu. Terus prosedur ilmiah, langkah-langkahnya kalian sudah tahu. Dan yang terakhir, keselamatan kerja ketika berada di laboratorium. Saya harap dengan materi yang kita dapatkan hari ini kalian bisa terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama dalam laboratorium. Jangan lakukan sembarangan ya. Baik, kalau begitu cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan untuk orang-orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, dan yang lebih adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Baik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.